Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fita alumi at-tarbiyah al-islamiyah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang materi sholat. Yuk, kita simak. Secara bahasa, sholat artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat berarti bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ibadah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Lalu, apa sih syarat dan rukun sholat itu? Yuk kita simak. Syarat-syarat sah sholat yang pertama yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang ketiga, menutup aurat. Adapun aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sementara aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang keempat, menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, sudah memasuki waktu sholat fardu. Dan syarat yang terakhir yaitu melakukan rukun sholat. Rukun sholat merupakan segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Apabila salah satu rukun tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Rukun sholat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Dan jika tidak mampu duduk, boleh berbaring. Bahkan jika kita tidak mampu bergerak, asalkan masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Dan gerakan yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah. Rukun sholat yang keenam yaitu iktidal dengan tumakninah. Kemudian yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumakninah. Dan yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Rukun sholat yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Lalu yang ke-10 yaitu membaca bacaan tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud akhir. Dan rukun yang ke-12 yaitu membaca salam yang pertama yaitu menengok ke arah kanan. Dan rukun sholat yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Maksudnya yaitu mengerjakan semua rukun sholat dengan urut atau teratur. Nah, itu dia ya ke-13 rukun sholat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang makruh dalam sholat. Di antaranya yang pertama yaitu menahan hadas, yaitu menahan buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Yang kedua yaitu melihat ke arah kanan, kiri, atau ke atas. Yang ketiga, meludah. Yang keempat, memejamkan mata. Yang kelima, menutup mulut rapat-rapat. Dan yang keenam, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Kemudian yang ketujuh yaitu bertolak pinggang. Yang kedelapan, sholat di kuburan atau di tempat ibadah agama lain. Dan yang terakhir yaitu muka menengadah ke langit. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, serta apabila ditinggalkan tidak berdosa atau sholatnya tetap sah. Nah, berikut ini merupakan sunnah-sunnah sholat yang boleh kita kerjakan. Pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kuping ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud akhir. Kemudian yang kedua yaitu tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Kemudian yang keempat, mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah atau pembukaan setelah takbiratul ihram. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Dan yang terakhir yaitu membaca salam yang kedua.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama yaitu berhadas kecil atau besar, kemudian yang kedua terkena najis, yang ketiga berkata-kata dengan sengaja, yang keempat terbuka aurat, dan yang kelima mengubah niat, kemudian yang keenam makan dan minum, kemudian yang ketujuh bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun, yang kedelapan yaitu mendahului imam bagi orang yang sholat berjamaah, dan yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itu dia ya hal-hal yang membatalkan sholat. Selain itu, sholat juga memiliki hikmah yang luar biasa. Di antaranya yang pertama yaitu memberi ketenangan dalam hati, kemudian mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menyehatkan jasmani serta rohani, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, munkar, dan tercela. Berdasarkan rangkaian materi tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim. Adapun perintah untuk melaksanakan sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Sehingga sholat bermakna sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi tentang sholat di video kali ini sudah selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah.